Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Oke, pada kesempatan kali ini di channel MRC Channel akan membahas sedikit tentang OpenBRT dan jalur-jalurnya supaya rekan-rekan semua bisa menggunakannya sendiri ya. Oke rekan-rekan, kali ini saya akan membahas apa sih OpenBRT itu dan di zaman sekarang apakah bisa dengan modal tidak lebih dari 100.000 atau di atas 60 ribuan ya, kita bisa berinternetan secara unlimited tanpa FUP, dan tentunya di daerah-daerah pedesaan bisa menggunakan internet ini. Dan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit tentang OpenWRT. OpenWRT yaitu sebuah tunnel yang fungsinya untuk membypass internet ya, atau kita sebut sebagai router pintar ya, atau bahasa awamnya yaitu router pintar. Dan router pintar ini tidak hanya bisa digunakan untuk memancarkan wifi, namun juga bisa digunakan untuk menginjek atau merubah paket tertentu agar paket tertentu bisa dijadikan reguler ya. Oke rekan-rekan, di sini saya menunjukkan sebuah overview dari sebuah tunnel open class ya. Di sini rata-rata grafiknya seperti itu ya, naik turun, soalnya ini saya gunakan untuk sekitar 7 orang atau 7 HP di dalam rumah ini. Dan untuk paketnya sendiri saya ini menggunakan paket yaitu dari provider Telkomsel ya, yang unlimited max. Berhubung TKP saya sudah tidak ada paket unlimited max yang support, jadi saya beli kartunya di salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Oke, untuk jalur dari injek itu sama saja seperti kita menggunakan HP ya. Kalau di HP kita mengenal seperti HTTP custom, seperti HTTP injector, Navtersky, Fishbone Pro, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu injek yang sangat terkenal di HP ya, dari zaman dulu. Seperti HTTP injector dari zaman XL menggunakan bug balance 7. Untuk rekan-rekan Gretongan pasti sudah tahu ya, bug dari XL yang balance 7 itu yaitu bug opok, bisa internetan tanpa pulsa, tanpa kuota ya. Dan untuk di zaman sekarang kalau bug opok masih ada, tapi kebanyakan kena limit dan harus dapat IP tertentu agar kita bisa mengakses bug dari bug opok tersebut ya. Sama saja prinsipnya seperti di HP. Kalau di HP hanya bisa kita gunakan hanya untuk satu HP, dan kalau di HP itu kita gunakan injek seperti HTTP custom, seperti HTTP injector, itu HP-nya akan cepat panas dan memakan banyak RAM. Keuntungannya pakai STB yaitu kita jauh lebih enak, internet lebih stabil dan jarang DC ya, dan tentunya bisa dipakai rame-rame ya. Dan saya juga punya bisnis RT RW net berskala kecil-kecilan ya. Untuk di rumah saja itu pakai kartu Telkomsel juga, saya pakai 2 buah kartu, yang satu pakai Telkomsel Unlimited Max, yang pakai extra unlimited, yang satunya pakai kartu Telkomsel juga yang unlimitednya yaitu hanya chat dan sosmed ya. Dan saya menggunakan salah satu bug dari bug sosmed yang ada di kartu saya yang satunya untuk kebutuhan ISP umum ya. Di video saya sudah ada caranya dan sudah ada videonya, silahkan bagi rekan-rekan semua yang mau melihat, silahkan lihat di video saya sebelumnya ya.
Maaf di sini kalau saya hanya ngomong terus. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit tentang apa OpenBRT dan cara membuat WiFi yang murah dan tentunya aman, bebas FUP, dan kita bisa digunakan untuk di daerah pedalaman pedesaan ya. Oke rekan-rekan, di sini alat tempur saya yaitu STBHG 680P yang pantat hitam. Sudah saya modif, saya kasih antena eksternal untuk memancarkan wifi dari STBHG 680P tersebut. Dan saya menggunakan modem di sini karena sinyalnya yang bagus hanya 2300. Saya menggunakan modem yang low budget yaitu modem baud BL400 ya, yang kisaran harganya sekitar 350-an sampai 400.000 ya untuk sepaket sama baud BL401. Oke rekan-rekan, di daerah saya ini daerah pedesaan dan sinyal di sini Telkomsel hanya dapat 1 bar ya. Hanya dapat 1 bar menggunakan modem BOL BL400. Dan tentunya sinyal 1 bar ini dengan frekuensi 2300 ya rekan-rekan. Perlu diingat ya, kalau frekuensi 900 dan 1800 saya jamin tidak akan berjalan untuk buka YouTube. Berhubung di sini frekuensinya 2300, alhamdulillah saya pakai untuk 7 klien atau 7 HP masih kuat untuk buka YouTube dengan resolusi di atas 3680p. Oke, saya akan mereview sedikit tentang modem saya. Untuk modem saya kita buka IP dari modem baud BL400 ya. 192.168.1.7. Oke rekan-rekan, ini penampakan utama dari modem baud BL400. Ini modemnya saya beli bekas ya, karena yang baru sudah tidak ada. Kita lihat untuk sinyalnya ini. Sinyal ini hanya dapat 1 bar ya rekan-rekan semua. Ini dapat 1 bar. Dan alhamdulillah untuk sinyal segini untuk di daerah saya, di daerah pedesaan, di daerah yang jarang sekali ada sinyal Telkomsel, alhamdulillah sudah dapat sinyal 5 dB ini ya, SINR-nya. Oke rekan-rekan semua yang berada di pedalaman Kalimantan, misalnya di Sulawesi, di luar Jawa, kalau mencari modem yang low budget silahkan coba untuk menggunakan model BL400 ya, karena modem BOL BL400 itu modem outdoor, jadi rekan-rekan semua tidak perlu lagi menggunakan antena eksternal seperti antena Yagi, antena kebuntang, antena grid dan lain-lain ya. Karena modem ini didesain untuk outdoor dan antenanya dari modem ini sudah sangat kuat sekali ya. Nanti akan saya review untuk dalaman modem baud BL400 dan saya jelaskan bagian-bagiannya ya. Simak terus videonya ya rekan-rekan, nanti akan saya share di channel saya. Oke rekan-rekan, untuk sinyalnya ini hanya dapat 1 bar dan di sini saya menggunakan APN. APN-nya yaitu AH ya rekan-rekan. Kenapa saya membeli APN AH ini? Karena saya merasa APN AH ini jarang trouble dan kecepatan internet jauh lebih cepat ya. Oke. Untuk provider apa yang saya pakai dan kartu apa yang saya pakai, di sini saya menggunakan kartu Telkomsel Unlimited Max, menggunakan paket ekstra unlimited yang paling murah yaitu hanya paket chat, paket musik, dan paket WA ya kalau nggak salah. Untuk mengetahui paketnya kita langsung saja menuju ke My Telkomsel ya rekan-rekan. Kita keluarkan di sini. Kita pergi ke My Telkomsel. Untuk paketnya sudah saya kasih di sini. Untuk kartunya sudah saya tautkan nomornya di My Telkomsel. Rekan-rekan, ini untuk paketnya paket multimedia yang unlimited ya. Untuk paket utamanya ini FUV-nya sudah habis, kecepatan internet kamu hanya 128 kbps ya. Ini tidak bisa buat apa-apa kalau kecepatan segini. Dan yang multimedia ini yang unlimited ini ya, chat, musik, dan game ya rekan-rekan. Ini unlimited, ini sampai tanggal 13 bulan 3.
Di sini saya menggunakan kartu yang saya beli di marketplace di Tokopedia ya. Karena daerah saya tidak support extra unlimited, jadi saya beli kartunya seharga 69.000. Oke rekan-rekan, silahkan rekan-rekan semua untuk daerahnya yang belum ke cover extra unlimited, silahkan beli kartunya. Untuk linknya nanti saya kasih di link deskripsi agar teman-teman semua bisa membelinya untuk meminimalisir low budget ya. Karena kalau paketan sendiri yang belum support, kita harus membeli paket di atas 100.000 rupiah baru keluar extra unlimitednya. Kalau kita beli kartu harganya hanya 69.000. Lebih baik beli kartu daripada kita harus pancing dengan harga paket 100.000 rupiah. Oke rekan-rekan, untuk injeknya di sini saya menggunakan injek open class. Kenapa saya memilih injek open class? Karena setahu saya, sepengalaman saya menggunakan injek di STB, injek open class itu jauh lebih stabil dari injek yang lainnya ya. Seperti Exdem, seperti Libernet, Paswal, dan L2TP ya rekan-rekan. Untuk pengalaman saya menggunakan open class ini jauh lebih stabil dari 3 injek itu. Untuk settingannya open class sudah saya kasih di link di deskripsi ya rekan-rekan semua. Untuk settingannya di video saya selanjutnya sudah ada. Ini open classnya seperti ini penampakannya. Ini kalau class ini versi 44.25 beta ya. Untuk panelnya ini satu hari ya hampir sekitar 9 GB. Dan untuk servernya saya menggunakan server dari Ata Media Prima. Untuk servernya saya beli premium seharga 30.000 rupiah di salah satu teman saya. Untuk servernya rekan-rekan kalau mau lancar, mau jarang trouble, mending lebih beli yang premium ya. Oke rekan-rekan, di sini akan saya coba tes kecepatannya. Untuk cuaca ini sedang hujan ya, kita tes dapat kecepatan berapa. Kita pergi ke speed test dulu untuk mengetahui kecepatan dari injek dari STB ini ya. Oke, untuk servernya ini sudah kelihatan ya. Untuk servernya Ata Media Prima. Oke, kita langsung coba tes untuk sinyal 1 bar dan menggunakan WiFi internal yang ada di STB HG680p ya ini. Ini tanpa AP tambahan ya rekan-rekan. Ini murni akses point dari STB HG680p. Kita coba lagi. Oke rekan-rekan, kecepatannya rekan-rekan boleh lihat sendiri. Untuk sinyal 1 bar dengan frekuensi 2300 dapat kecepatan internet di atas 10 Mbps ya, kurang lebih di 14 Mbps. Oke, untuk kecepatan unduhnya karena menggunakan frekuensi 2300, kecepatan unduhnya sangat lambat ya, beda dengan frekuensi 1800. Karena di sini saya hanya menggunakan untuk download, jarang sekali saya gunakan untuk upload. Jadi saya menggunakan frekuensi 2300. Oke rekan-rekan, untuk pembahasannya segitu dulu. Kalau ada kesalahan dalam kata-kata silahkan perbaiki lagi, silahkan komen di kolom komentar. Sekian ya video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.